Terkait dengan kontraknya Sandi, ini ada dokumen yang beredar yang mungkin yang sudah sampai ke kalian, karena dari Kompas juga sudah share ke saya kembali. Itu saya nyatakan itu benar bahwa dokumen tersebut dikeluarkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok yang ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen bidang PO. Terus ini perlu kami sampaikan bahwa kenapa tidak diperpanjang kontrak itu sudah kami beritahukan, ada suatu pemberitahuannya dulu, kemudian klaring kalau itu namanya surat pernyataan kerja ya dari yang bersangkutan ini, karena memang ada 3 orang yang kebetulan memang tidak diperpanjang lagi kontraknya, jadi nggak cuma 1. Terus kenapa tadi ada pertanyaan, kenapa Bu kok nggak diperpanjang lagi kontraknya? Ini kami jelaskan bahwa tidak diperpanjang kontrak kerja karena memang habis masa berlaku kontrak kerja tersebut, dan itu ada dalam surat pernyataan dan surat kontrak pada pasal 3 yang sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan masing-masing PKTT di atas kontrak yang cukup, bahwa yang menyatakan kontrak kerja mereka itu sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Hal lain adalah ada evaluasi internal yang kami lakukan di dinas kami, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok. Demikian. Semua kerja, ya semua, mungkin kalian juga dievaluasi kan. Jadi kita ada evaluasi tiap tahunnya, dan itu menyatakan bahwa memang tidak bisa diperpanjang. Ya, ini kan Sandi diberhentikan tanggal berapa nih Sandi? Tanggal 2 nih. Oh, tanggal 31 Desember diberhentikan. Sandi sampai tanggal 31 ini bekerja dan dia tidak pernah tahu ada yang begini-begini. Sampai kemarin. Tiba-tiba ini ada surat via pos. Ini jarang sekali terjadi atau malah tidak pernah terjadi pemberhentian lewat pos. Pos apa nih? Pos tercatat. Begitu, padahal orangnya ada di kantor. Begitu. Jadi ini adalah kelakuan yang nggak benar dari pimpinannya Sandi Damkar ini. Gitu, ya. Nah, dia nggak ada peringatan juga, mau diberhentikan atau enggak ada peringatan. Dan satu hal lagi, dia sudah bekerja selama 10 tahun. Selama 10 tahun ini evaluasinya dia baik-baik aja, tiba-tiba tahun ke-10 dia diberhentikan. Ini satu pertanyaan yang rasanya ini bukan persoalan bahwasannya audit atau kinerja, karena Sandi sudah sampaikan dia masuk terus. Kedua, dia juga bekerja ada terus, jarang absen, malah nggak pernah absen kan? Ya, sakit pun saya sakit tetap masuk. Nah, tapi dia diberhentikan. Nah, kemudian Sandi ini termasuk yang vokal membuka semua apa-apa yang kecurangan yang terjadi di dalam Damkar. Nah, ini dia ini. Jadi rasanya ada 3 orang personel yang diberhentikan, salah satunya Sandi. 2 memang indisipliner karena jarang masuk. Tapi yang satu ini masuk terus, membongkar juga, berguna juga bagi masyarakat Kota Depok, berguna juga bagi Indonesia ya, tapi diberhentikan. Nah, ini yang kemudian bukan lagi menjadi pertanyaan, ya kita malah menganggap ini adalah suatu tindakan tidak suka dari pimpinannya dia, pimpinan Sandi ini. Jadi yang akan kita kejar adalah pertama, ini kita mempermasalahkan pemberhentian Sandi dengan cara yang seperti ini. Itu satu. Yang kedua, kita akan kejar siapa di balik ini. Apakah si pimpinannya langsung atau ada siapa atau ada kelompok lain yang nggak suka dengan Sandi. Jadi rasanya pemberhentian Sandi ini lebih kepada rasa kebencian dari satu orang, satu kelompok atau beberapa orang yang kemudian dirugikan oleh tindakan Sandi yang membongkar kasus-kasus korupsi yang ada di Damkar. Nah ini akan kita kejar dengan secara hukum ya. Tentunya kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Yang kedua, kami akan minta ini kepada wali kota. Tapi nggak mungkin wali kota yang sekarang yang sedang menjabat karena sudah basi ya. Wali kota sekarang sudah abaikan saja. Jadi nanti ketika ada pejabat atau ada wali kota baru, kami akan minta supaya memperhitungkan posisi Sandi yang sudah berjasa selama ini kepada masyarakat Kota Depok, kepada pengurusan kebakaran, kemudian faktor disiplinnya dia juga kita hargai, kemudian diberhentikan, bahasanya dipecat dengan surat seperti ini ya. Jadi ini yang kemudian akan kita kejar. Kemudian sebaliknya, kami bahkan menduga yang tidak profesional atau yang tidak cakap dalam bertindak sebagai pegawai di Damkar adalah pimpinannya sendiri. Pimpinan sendiri yang tidak mengerti bagaimana menilai orang atau menilai pegawai mana yang bagus, mana yang tidak. Jadi ini pimpinan sendiri yang menilai ini atau yang memecat ini yang terkesan bodoh. Terkesan bodoh karena orang yang
sangat dihargai oleh masyarakat Kota Depok karena keberaniannya ini kemudian diberhentikan. Jadi ini kesan bodoh. Makanya nanti kalau nanti ada wali kota baru, kami akan minta ini digeser. Orang-orang seperti ini tidak layak, pimpinan seperti ini tidak layak bekerja di Kota Depok. Digeser aja. Saya akan kejar orang-orang seperti ini. Jadi pimpinan seperti ini memang gak layak. Tidak ada ukuran yang jelas, kemudian parameternya tidak ada, indikatornya tidak ada. Orang yang kemudian bekerja secara disiplin, menceritakan banyak hal yang terbuka sehingga kita bisa tahu, kemudian borok-boroknya dapat dibuka, dipecat. Oh, berarti faktor like and dislike ya? Ini pasti faktor like and dislike. Tidak lagi kita menduga, ini udah pasti begitu. Makanya kami akan kejar sampai orang tersebut diganti.